warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kedua kelas dipimpin Pak Kara. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Gimana hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah kalau seperti itu. Sehat semua ya? Pada kesempatan kali ini dalam belajar itu minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan beberapa hal, dan sekarang kita akan mempelajari tentang jalur masuknya Islam. Jalur masuknya Islam. Lewat apa kira-kira? Ini kita sudah memasuki bab 1 dan temanya adalah beberapa jalur utama masuknya Islam ke Indonesia. Ini jalur utama. Jadi ada beberapa jalur yang akan kita pelajari tentunya. Nanti di akhir pembelajaran kita akan mengadakan diskusi. Jadi kelompok perempuan dan kelompok yang laki-laki. Jadi dipersiapkan ini, buku-bukunya dipersiapkan, alat tulisnya dipersiapkan. Nanti akan ada diskusi di akhir. Jadi tugas itu harus dikumpulkan. Tugasnya sementara ini ditulis tangan dulu, tulis tangan. Kemudian setelah dikumpulkan, saya cek, nanti saya kasihkan lagi untuk kemudian diketik. Paham ya? Yang pertama proses masuknya Islam ke Indonesia. Seperti apa proses masuknya Islam ke Indonesia? Dan lewat jalur di sebelah mana? Lewat jalur apa? Yang pertama lewat jalur perdagangan. Sebagaimana kita tahu dulu pada pembelajaran kita di minggu yang lalu, begitu Islam masuk ke Indonesia, Sriwijaya menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia. Masih ingat ya? Di mana jalur perdagangan ini pada waktu itu Sriwijaya menguasai wilayah laut dan kemudian menjadi lintas perdagangan. Banyak wilayah-wilayah yang orang-orang luar yang masuk ke Indonesia, karena Indonesia adalah semacam jalan tol untuk masuknya para pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Apa yang membuat orang-orang barat ini, orang-orang di luar sana tertarik untuk menguasai Indonesia atau masuk ke Indonesia? Apa kira-kira? Ini faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Letak geografis dan strategis, sebagaimana kita tahu pembelajaran yang kemarin itu minggu yang lalu, bahwasanya Indonesia berada di persimpangan jalan raya internasional jurusan Timur Tengah menuju Tiongkok. Jadi dari Timur Tengah para pedagang-pedagang itu untuk menuju Tiongkok harus melewati Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua adalah kesuburan tanahnya. Kita tahu Indonesia itu memiliki tanah yang sangat subur. Apa saja bisa hidup dan tumbuh di Indonesia. Apa saja, semuanya kamu tanam semacam kayu-kayu begitu, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau saya terus misalnya, itu kan hanya akar yang kemudian itu betapa suburnya tanah Indonesia, sehingga hal ini menarik perhatian dari bangsa-bangsa lain untuk menguasai kesuburan tanahnya. Penduduk Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. Jadi kalau kamu lewat di depan orang begitu, apa ini, nah, itu adalah bangsa Indonesia yang memiliki keramah-tamahan. Yang kedua ada jalur pernikahan. Jadi ini para pedagang-pedagang dari wilayah mancanegara, wilayah Arab, wilayah Gujarat dan semacamnya datang ke Indonesia
menyebarkan agama Indonesia dengan jalur pernikahan. Mereka menikahi wanita-wanita pribumi. Jadi jalur pernikahan ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena begitu para pedagang-pedagang ini, para pedagang-pedagang dari wilayah-wilayah Arab, Persia dan semacamnya, menikahi para putri-putri bangsawan, otomatis para pengikutnya juga akan masuk Islam. Ini adalah jalur pernikahan yang sudah menjadi barang tentu. Sebelum menikah, para putri-putri bangsawan ini masuk Islam terlebih dahulu. Tidak boleh kemudian saya tetap di agama saya yang lama, tidak bisa. Untuk menikahi dengan orang Islam yang dari seluruh macam negara, itu para pedagang Arab itu, maka harus masuk Islam terlebih dahulu. Jalur pendidikan, sebagaimana kita tahu di Indonesia banyak sekali pesantren-pesantren yang berdiri, musola, surau. Ini ada jalur pendidikan. Ini seperti misalnya Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel Delta, pesantren Gelagah Wangi di Demak didirikan oleh Raden Patah. Nah, ini jalur pendidikan, Islamisasi jalur pendidikan. Nah ini Sunan Ampel mendirikan pesantren yang awalnya surau biasa, para santrinya datang dan kemudian ada bilik-bilik santri, kemudian menetap di sana dan kemudian menjadi pesantren. Nah ini pesantren ini para santri-santrinya bentuk orang-orang yang seperti kamu. Jadi kamu kan datang dari jauh, Adim dari Madura, kamu dari mana? Dari Jember, ada yang dari Banyuwangi datang ke Bondowoso untuk menetap di sini. Bukan sekedar menetap, tapi juga menuntut ilmu. Untuk kemudian ilmu-ilmu itu bisa disebarluaskan di wilayah masing-masing. Diharapkan nanti mungkin jadi kiai di sana. Kiai, alim, kira-kira begitu ya. Jadi bu nyai ini kan bisa jadi seperti itu. Menyebarkan agama Islam di wilayah masing-masing. Dan itu ini juga menjadi proses yang sangat menguntungkan. Nah ini tujuan pendidikan pesantren adalah menghasilkan para dai-dai yang luar biasa, yang tangguh. Ini ya jalur pendidikan. Yang kedua adalah jalur seni budaya. Hal ini diprakarsai oleh banyak sunan sebenarnya. Tapi yang di sini kita hanya akan mengambil contoh dua saja. Yang paling terkenal yakni Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ini yang paling terkenal menyebarkan agama Islam dengan jalur seni budaya. Misalnya Sunan Bonang adalah kembali yang pendekatan dengan kebudayaan dan tradisi masyarakat. Ini dengan wali Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan tradisi dan kebudayaan Islam pada waktu itu. Mungkin Sunan Bonang kalau dulu sudah ada itu, Sunan Bonang juga akan menyebarkan Islam lewat itu. Mungkin saya tidak tahu. Misalnya kamu tahu lagu Tombo Hati? Tombo Hati, siapa yang misalnya ini? Tidak ada yang misalnya ini. Nah, itu ciptaannya Sunan Bonang. Lagu Tombo Hati bisa dibaca selain Sunan Bonang juga menyampaikan melalui sebuah lagu. Ini penyebaran Islam atau proses Islamisasi dengan cara namanya akulturasi budaya, mengawinkan budaya Islam dengan budaya lokal. Selanjutnya ada Sunan Kalijogo. Nah ini yang paling fenomenal sebenarnya. Beliau yang paling fenomenal, Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam, mensiarkan agama Islam dengan cara wayang, yang mana pada waktu itu pewayangan didominasi oleh Hindu Buddha. Nah ini berdakwah dengan menggunakan wayang masyarakat. Sunan Kalijogo dikenal sebagai pendalang yang handal. Kalau sekarang kita kenal misalnya Sujiwo Tejo sebagai pendalang. Nah ini Sunan Kalijogo dulu sudah mensiarkan agama Islam dengan wayang, yang tentunya dimasukkan unsur-unsur keislaman. Ini namanya proses akulturasi budaya atau perkawinan budaya Islam dengan budaya lokal. Nah ini ada tugas yang harus diselesaikan. Nah, ini adalah dengan cara merangkum atau kamu mencari informasi dari berbagai buku, untuk kemudian dicatat. Apa tugasnya? Nanti saya sebarkan
dicatat di lembaran ini. Jadi dicatat nanti kemudian dipresentasikan. Jadi saya bagi dua kelompok saja langsung, kelompok putri, kelompok 1 dan kelompok putra kelompok 2. Jadi ada nanti dua kelompok yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan penelitian. Gimana tugasnya selesai? Kalau sudah selesai maka sudah waktunya untuk mempresentasikan masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan. Sejak abad ke-7, Nusantara adalah jalur transit utama dan strategis para pedagang dari wilayah barat yakni Arab, India, Persia, bahkan Eropa, dan wilayah timur yakni bangsa Cina. Para pedagang tersebut akhirnya menetap di Nusantara dan membuat demikian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jalur utara, berarti jalur masuknya Islam ke Indonesia dari Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Pada umumnya, masuk Islam lewat jalur utara dibawa oleh para pedagang dan pedagang kaya. Mereka melakukan perdagangan ke wilayah timur, jauh hingga ke Asia Tenggara dan Indonesia. Para pedagang dari Baghdad tersebut kemudian mulai menetap dan menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia. Usaha tersebut berhasil hingga sekarang Indonesia bagian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya, presentasinya, diskusinya sudah bagus. Kesimpulannya adalah bahwasanya Islam sudah masuk ke Indonesia sejak mulai Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur, jadi perdagangan, pernikahan dan semacamnya. Jadi bahkan pendidikan, bahkan masuk lewat jalur politik. Itu kesimpulan dari saya, dan kita akhiri belajar kita kali ini dengan membaca doa. Silakan kepada kelas kelas untuk dipimpin doa berikutnya. Siap, berdoa dimulai. Tidak soal sakit.
Assalamualaikum warahmatullahi